Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini. Sekarang mari akan bacain lagi updatean energi love life cinta segitiga mereka yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Gemini. Akan ada 2 kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana energi hubungan Gemini bersama dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua membaca bagaimana Gemini dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun sebelumnya, seperti biasa wajib mari ingatkan, ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Gemini aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya mari di sini akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan melihat situasi, keadaan, kondisi hubungan Gemini bersama dengan pasangannya. Set. Ini ada energi dari The Tower tapi kondisinya di situ kebalik. Kemudian tarik lagi di sini. Iya. Oke, ya. Oke, ini pasangan sah ya. Nah, jadi ini energi pasangan sahnya. Kalau mari lihat nih, kayak yang orang ini bisa jadi untuk beberapa ya kayaknya kok ngelihat peluang ya, peluang kebahagiaan di tempat yang lain gitu. Untuk beberapa bisa di sini pasangan sah juga kayak mematahkan ikrar janji, komitmen di antara mereka berdua gitu. Nah, mungkin saja dia kayak ngelihat bahwa kenapa nggak boleh gitu ya. Kenapa aku mesti hanya dengan Gemini ini aja gitu. Kenapa aku hanya mau stuck bersama dengan Gemini gitu ya. Jadi ini bisa ya seseorang yang tetap masih membuka koneksi, tetap membuka hubungan dengan Gemini sebagaimana biasanya, tetapi di situ semangat sebagai partner, mari lihat ini kok makin lama makin melandai gitu ya. Makin lama kok makin yang rasa penasaran, rasa ingin berjumpa, rasa ingin bertemu, rasa ingin koneksi dengan Gemini ini tetap ada, tetapi ini modelannya bisa kayak berubah agak casual gitu. Modelannya bisa berubah yang tadinya mungkin serius banget. Nah, di sini hanya tanda kutip sekedar ngejalanin. Nah, kayak gitu ya. Makanya untuk beberapa ini ada kemungkinan bahwa pasangan sahnya Gemini ini ternyata bukan hanya terkoneksi saja dengan Gemini untuk sekarang. Minimal chatting-chatting, minimal yang katanya di situ ada temen gitu ya. Namun rasa temen ini tuh kayak yang lebih gitu lah. Ya, atau ya barangkali seseorang ini mulai dia beraktivitas, mulai dia melakukan 1-2 hal yang itu hanya orientasinya kepada kesenangan, kebahagiaan diri dia sendiri, alih-alih memikirkan apakah yang kulakukan ini tuh berselaras, nyambung, harmonis untuk lebih meningkatkan hubungan berkualitas dengan Gemini ini. Nah, di sana ya. Jadi ini bisa tubuh fisik bersama tapi hati dan pikiran itu ada di tempat yang lain kayak gitu ya. Atau ya ini bisa kayak berbarengan dengan Gemini seperti ini, dengan yang lain juga bisa kurang lebih sama perlakuannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi mari lihat ini energi dari pasangan Gemini ini orangnya tuh lumayan fleksibel ya, orangnya lumayan kayak yang dinamis kayak gitu. Jadi ketika dia kayak ngelihat ada peluang lain di tempat lain gitu ya, nah dia nggak akan sungkan, dia nggak akan segan-segan untuk menggarap itu gitu ya. Nah, jadi kalaupun misalnya dia tahu bahwa ini ternyata dia diselingkuhin gitu, saya rasa memang perselingkuhan ini bukanlah sebuah hal yang mudah diterima oleh si pasangan sah gitu, tetapi tidak juga bahwa dia akan meratapi, dia akan hanya sibuk saja untuk terjebak, terkukung di situasi bahwa aku diselingkuhin, lantas bersedih-sedih saja di sana, lantas bersusah hati saja di sana. Saya rasa
tidak menjadi gambaran energi dari pasangan sahnya Gemini ini gitu ya. Nah bahkan itu tadi mari katakan kalaulah ini sudah ternyata hubungannya hubungan rumah tangga, jadi hubungan rumah tangga ini tidak disikapi dengan wah ini mesti dibangun nih, oh ini mesti dibenahin ini, aku mesti meningkatkan kualitas hubungan kami nih. Nggak yang mesti kayak gitu ya energi dari pasangan sahnya Gemini gitu loh ya. Oke, untuk beberapa ya, apalagi jika ini ternyata hubungan pacaran, saya rasa untuk sekarang ini mau menaikkan level hubungan dari yang pacaran kemudian masuk kepada pernikahan, saya rasa mungkin sekali dua kali pemikiran itu ada, namun apakah ada implementasinya, apakah ada tindakan-tindakan manifestasinya, saya rasa di situ enggak juga. Untuk beberapa mungkin dia pun hanya menjadikan Gemini ini hanya salah satu gitu ya. Dia mungkin yang tadinya ini tentu saja untuk urusan pacaran ya. Nah, jika yang tadi mungkin dia mau melihat ada possibility, dia mau melihat apakah ada di sini kesempatan, kecocokan, adakah kenyamanan, adakah rasa apa di sini gitu ya. Apakah mungkin hubungan ini, apakah pribadi sosok Gemini ini sudah lantas bisa men-trigger dia untuk ya melepaskan masa lajang dan kemudian masuk ke urusan yang lebih serius ya dalam sebuah relationship yaitu pernikahan. Saya rasa energinya belum nyampe ke sana, belum nyampe ke situ gitu ya. Nah makanya mari katakan bahkan jika ini ternyata sudahlah dia modelan hubungan pernikahan, saya rasa ya itu tadi melihat peluang-peluang lain itu juga masih memungkinkan ya terjadi di kehidupan pribadinya pasangan sah Gemini. Oke, langsung kita lihat dulu ya bagaimana energi Gemininya sendiri. Iya. Nah, kayaknya mungkin kecocokan di antara mereka berdua itu sudah pupus gitu ya. Jika yang tadinya mungkin hubungan ini kok kelihatan hubungan yang paling menjanjikan di antara sebanyak begitu pria atau wanita gitu ya, kesempatan-kesempatan hubungan lain. Nah, mungkin yang tadinya di situ ada oh ya nampaknya cocok. Nah, ini energi kecocokan itu ya telah berkurang di sini justru. Barangkali juga Gemininya kalau mari lihat bisa agak kurang bisa terkontrol ya dirinya dia dalam bersikap terhadap pasangan sahnya ini. Nah, kadang-kadang Gemini di sini bisa terlalu egois gitu ya, bisa ya Kak, terlalu keras kepada pasangan sahnya gitu loh. Jadi bisa juga dia tanpa sadar menempatkan pasangan sahnya ini di posisi yang tidak menentu gitu ya. Nah, bisa dia yang kayak hanya mementingkan diri dia sendiri, egois tadi gitu ya. Bisa yang banyak peraturan gitu, yang banyak mengikat, yang banyak menutup seseorang untuk mengaktualisasikan diri. Nah, yang model kayak gitu tuh yang mari lihat kayaknya lebih menjadi cerminan tindakan-tindakan Gemini ya di dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sah ini. Nah kayak gitu ya. Nah jadi kalau dibilang ini ikatan yang kuat banget, wah enggak nih. Ini akan menuju kehancuran atau ya posisinya sedang membenahi diri untuk keluar dari masa kehancuran. Jadi ada dua yang akan mereka hadapi gitu ya. Masa kehancuran, baru kemudian di situ beberapa sedang proses untuk move on gitu ya. Nah, di sana gitu loh. Jadi sikap untuk bisa take and give-nya bagus, bersikapnya baik, tepat dalam laku, mari rasa itu tidak terjadi ya. Terutama energi sekarang ini atau ya sepanjang September ini. Nah kayak gitu, bisa tanpa disadari Gemini dia bersikap culas, bersikap kasar, bersikap arogan kepada pasangan sahnya ini gitu ya. Atau dia di situ justru vice versa, adanya kelemahan dia ya, dia lemah banget dalam hubungan ini, jadi menggiring hubungan ini ke track yang tepat itu dia tidak punya kemampuan di sana.
dalam menginterpretasikan situasi itu dianya keliru, dalam bersikap dia bisa di situ salah. Nah, di sana loh ya. Kalau nggak dia terlalu keras, dia di sini terlalu lemah, terlalu permisif di sana gitu. Jadi dia kayak seseorang yang bisa usianya saja lebih tua daripada pasangan sahnya. Tetapi ya tadi berlaku yang paling cocok ya sebagai seseorang yang dituntut untuk yang katakanlah tadi menggiring, katakanlah tadi di situ yang menunjukkan arah gitu ya di dalam hubungan mereka. Di situ dia kayaknya gagal gitu loh, kayaknya dia tuh keliru banget gitu ya. Jadi ya jelas saja ya bahwa ternyata dia berselingkuh kayak gitu kan. Ini kan ceritanya Gemini yang melakukan perselingkuhan itu ya dalam pembacaan kita ini. Nah, di sana. Jadi dia tidak mampu untuk mengontrol diri. Bagaimana mungkin dia mampu untuk mengontrol seseorang di luar dirinya dia? Bagaimana mungkin dia mampu untuk mengendalikan situasi dan keadaan? Lah wong diri sendiri saja pun di situ bisa yang sikapnya ndak karu-karuan, cara pikirannya itu berantakan. Nah, kira-kiranya seperti itu gitu ya di sana. Jadi ini yang bisa terlalu lemah, tapi bisa juga dia di situ terlalu kuat. Tapi yang jelasnya kenapa bisa bersikap seperti ini? Karena nampaknya mereka ini bisa tidak dalam satu frekuensi yang sama, tidak dalam satu arah dan tujuan itu yang sama. Statusnya aja bisa status pernikahan kah, statusnya bisa status pacaran kah, tetapi adakah laku-laku yang kayak mencoba untuk berintegritas, mencoba untuk saling di sini ya, saling berjalan sebagai pasangan. Mari rasa itu energinya energi yang sangat lemah sekali. Jadi bisa mereka berdua ini saling mematahkan gitu ya, saling mematahkan upaya pasangan ataupun upaya diri sendiri untuk bisa membangun sebuah ikatan yang solid, ikatan yang kokoh di situ. Bisa ya. Nah, kemudian jadi di sini juga kalau dikatakan cinta, mari rasa di sini tidak ada cinta gitu ya, terutama lagi dari energi Gemini kepada pasangan sahnya. Ini lebih banyak kayak yang melihat kepantasan, melihat kecocokan gitu ya. Hanya sampai mentoknya tuh hanya sampai di situ. Jadi ini yang mungkin saja bisa Gemini bilang aku cinta, aku sayang sama dia, atau aku bla 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 segala macam. Tapi saya rasa itu bukanlah produk dari hati, tetapi itu lebih kayak produk dari penilaian pikiran saja. Jadi ndak dalam di sana gitu loh. Ya, ini yang bisa kayak kamu harus jadi milikku atau dia adalah milikku. Hanya sampai di situ dia kalau semangatnya. Kadang-kadang orang menginterpretasikan perasaan itu salah dan keliru gitu ya. Nah, jadi dianggapnya bahwa cara mengkontrol itu adalah bentuk dari cinta. Wah, itu tidak cinta gitu ya. Mengkontrol itu sebenarnya hanya modelan upaya untuk mengamankan posisi kebahagiaan diri. Nah, kira-kira di situ ya yang bisa mari sampaikan. Oke, jadi lagi-lagi ini kayaknya cinta-cintanya ndak ada lah gitu ya. Mungkin keinginan bersama sesungguhnya ada, tapi keinginan bersama ini bukan untuk saling share kasih sayang, tapi di situ kayak yang hanya tujuan dan niatan untuk mengamankan posisi diri, untuk yang apa tuh namanya ya, hanya kepentingan diri sendiri saja. Oke, baik. Jadi ini ya, apalagi kalau dilihat bottom of the deck-nya itu hanya seperti yang ketergantungan kebahagiaan. Jadi di sini ada kayak yang bersyarat-syarat, aku bahagianya apabila ada dia dalam hidupnya aku. Nah, ujar-ujar kayak gitu tuh nampaknya ada, dan itu kayaknya gambaran dari Gemini ini gitu ya. Aku tergantung ini, aku tergantung itu ke dia. Nah, di sana aku tergantung adalah ketergantungan lah pokoknya gitu ya, adalah ketergantungan. Dan mari lihat tulus enggak ini cinta, tidak tulus gitu ya. Dan bahkan untuk beberapa bisa itu energi Gemininya energi yang terlalu sensitifan sekali, apa-apa bawaannya itu pengen gegeran saja, apa-apa itu dilihat salah saja ya, dia ngeliat salah aja ini pasangannya gitu ya. Dia bisa kayak melakukan apapun di luar sana, tapi pasangannya tidak boleh melakukan hal yang sama. Nah, kayak gitu. Jadi ya lagi-lagi bahwa ini kok kayaknya
hubungannya hubungan yang rentan banget lah posisinya. Kelihatan saja di situ ada obsesinya gitu ya. Tetapi ya namanya obsesi itu kan sebuah semangat yang tidak sehat di sana gitu. Oke. Baik. Jadi dalam pembacaan Gemini dengan pasangan sah ini, aduh banyak sekali semutnya yang mari nggak ngerti ini datang dari mana nih. Ya, pengen eksis mereka di YouTube. Oke, dalam pembacaan Gemini bersama dengan pasangan sah dipengaruhi oleh energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, hadir energi dari Leo di sana, kemudian hadir energi dari Gemini sendiri, ya. Gemini di sini memang menjadi dirinya dia, tetapi dalam situasi yang shadow-nya dia gitu. Jadi kita itu kan punya level-level gitu ya. Nah, kita tetap ya harus kita akui di situ ada sikap yang lebih rendah, cara pemikiran yang lebih rendah. Saya rasa Gemini itu lebih menunjukkan sikap rendah dia itu tadi ya, daripada sikap transcendence-nya dia, sikap yang atau kesadaran tingginya dia. Jadi ini bisa kayak seseorang yang tidak karu-karuan dalam cara pemikiran, sehingga dalam cara bersikap juga itu tidak karu-karuan. Orang-orang Gemini itu kan sebenarnya orang-orang yang pandai dalam melihat kondisi keadaan gitu ya, bersikap adil, bersikap sepantasnya gitu. Nah, tetapi di sini kok sebaliknya, opposite dia tindakannya. Oke, energi Gemini, kemudian di situ ada energi dari Libra ya, energi Libra di sini, energi Aquarius juga. Oke, baik. Jadi ini energi yang destruktif justru. Kita tinggalkan ya energi Gemini bersama dengan pasangan sah. Masuk kita ke pembacaan energi Gemini dengan pasangan selingkuhannya ya. Oke, energi Gemini dengan pasangan selingkuhannya. Situasi kondisi, Six of Wands ada di sana, kemudian Ten of Swords di sini, kemudian di situ. Oke, jadi tunggu dulu, kita lihat dulu energi Gemini-nya sendiri. Oh, ini kenapa ini ya Gemini ini ya? Kurang lebih sama aja nih, kurang lebih sama aja dia. Aku ingin Oke, jadi kalau mari lihat seperti ini ya, ternyata hubungannya tidak terlalu baik juga nih sama pasangan selingkuhan gitu ya. Nah, ini kayaknya Gemini ini orangnya agak ombang-ambing di sini. Kalau mari lihat ya, kelihatan dia keras, tetapi dia di situ sebenarnya lemah, atau dia kelihatan lemah, tapi di dalam dirinya tuh sebenarnya tuh keras banget ini orangnya. Gitu ya, tapi nggak tahu apa yang dikeraskan itu, nggak mengerti gitu ya, nggak paham. Jadi kayak yang kekeh hati itu, tapi kekeh hati entah untuk apa gitu. Kalau mari lihat ini ya, cara pemikirannya tuh kenceng gitu, tetapi yang dia pikirkan itu bukan sesuatu tuh yang penting gitu loh, bukan sesuatu yang pantas untuk dia pikirkan, bukan pantas untuk dia apakan gitu ya. Jadi ini kayak yang banyak nguras tenaga untuk hal yang bolehlah dikatakan ego saja di sini gitu ya. Ini hanya ego saja. Jadi kalau dibilang pun, iya nampaknya memang agak bahagia ya, agak happy. Tapi ini happy-nya itu happy hanya temporer gitu. Ini happy-nya tuh hanya kayak happy sebentar saja di sini gitu ya. Hanya happy sebentar aja. Memang boleh beberapa di sini energi Gemini-nya tuh aku ingin dengan kamu, tapi ingin dengan kamunya ini ingin mau ngapain itu entahlah gitu. Ya. Entah, memang semangat bersama dengan pasangan selingkuhan ini itu kayaknya ada gitu. Tapi bisa dia kayak yang nggak tahu ini posisi diri dia dalam kehidupan pasangannya ini sesungguhnya apa gitu ya, seperti siapa gitu. Atau orang ini dalam kehidupannya dia itu posisinya tuh siapa gitu. Nah, ini energinya kurang lebih sama antara Gemini dengan pasangan sah sama energi Gemini dengan pasangan selingkuhannya ini gitu. Kadang-kadang mau menetap di dalam hubungan ini, tapi mau menetapnya itu bersikapnya sepantasnya itu kayak gimana tuh dia ndak mengerti.
ini beberapa ya energi Gemini itu tuanya aja ini yang ada, banyak usianya aja ini yang ada. Kedewasaannya kalau mari lihat di sini itu bisa agak kurang gitu. Sorry ya kalau mari mungkin beberapa Gemini ada yang sedang melihat video ini, mari minta maaf banget gitu ya. Nah di sana, karena ini hubungannya kokoh, enggak kokoh ini. Kamu aja yang mau sama dia Gemini, gitu ya. Ini bisa kayak Gemini tuh dia sendiri yang mau ke pasangan selingkuhan, tapi pasangan selingkuhan ini tuh enggak mau ini ke Gemini gitu. Nggak mau dalam artian nggak mau untuk membangun hubungan yang stabil, hubungan yang nyaman, hubungan yang aman, hubungan yang long term. Ini bisa kayak yang tubrukan ego aja nih, gitu. Jadi kayak yang aku nggak bisa tanpa kamu, aku nggak bisa tanpa kamu itu bukan karena di sini ada cinta gitu ya. Kalau mari lihat, nggak ada cinta-cintaan di sini, maunya aja yang ada, gitu. Tapi dalam mau ini menciptakan sesuatu yang berkualitas, oh nggak ada di sini, nggak ada, gitu ya. Nah jadi ini bisa kayak yang tanpa sadar saling menyakiti di sini. Tapi ego akan mencengkram, ego akan bilang, wah dia mesti itu, gitu. Dia mesti bagian dari hidupnya aku, dia mesti bagian dari kisahnya aku, gitu. Ego aja di sini yang banyak bercakap, yang banyak bunyi di sini ego, gitu. Nah jadi ini kayak pasangan selingkuhannya ini itu yang bisa kayak yang dia menyakiti atau justru dia bisa tersakiti oleh tindakannya Gemini gitu. Dia bisa kayak yang tahu bahwa aku ini diinginkan oleh Gemini, tapi juga satu sisi kok hadirnya Gemini dalam hidupku ini justru bikin hidupku tuh kayak yang acak adut ya. Yang kayak bikin aku tuh berantakan. Beberapa ini bisa kayak berubah sikap. Yang tadinya orangnya lembut banget, yang tadinya tuh kayak pikirannya tuh pikiran yang maunya tuh yang adem aja. Maunya tuh yang baik aja lah ya dalam berlaku di hidup ini. Selalu yang tadinya tuh kayak memilih kelembutan, yang memilih tuh yang mana yang paling tepat, mana yang paling baik. Nah, ini kayak yang bisa berubah nih karena trigger, karena tarikan dari Gemini gitu. Atau justru di sini dia sedang juga ditunjukkan tidak, kamu tidak sebaik itu, tetap ada ya, dan itu yang harus kamu kendalikan. Tetap yang ada sisi shadow yang kadang-kadang itu akan menguasai kamu, yang akan menunggangi akal sehatmu, sehingga alih-alih sikap baik, sikap benar, sikap sepatutnya, sepantasnya yang sebenarnya selama ini menjadi falsafah hidupnya kamu, niatannya hidup, cerminannya hidup, itu yang mau juga ambruk, mau juga ambiar, dan itu berubah menjadi sikap kamu tuh yang asal-asalan gitu ya, sikap yang justru di situ lebih mengedepankan sisi keliaran diri. Nah kayak gitu. Jadi terlibat dengan Gemini ini saya rasa itu kayak sebuah keputusan yang salah gitu ya. Gemini juga demikian, terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga bersama dengan seseorang ini tuh kok kayaknya juga ini sebenarnya bukan hubungan yang lebih baik daripada hubungan dia dengan pasangan sah gitu ya. Ini hanya kayak yang nambah-nambahin PR ya, tapi ya baik juga gitu ya, akan ditunjukkan sikap-sikap yang keliru agar ini bisa mengerti tentang diri. Nah pada ujungnya ya semua yang terjadi dalam hidupnya kita ini, baik manis, pahit, salah, benar atau apalah itu namanya, ujung-ujungnya itu kan ya semua bermuatan untuk menyempurnakan diri gitu kan. Jadi kayak yang tahu, oh cara berpikir itu begini, cara bertingkah laku tuh sebaiknya itu seperti ini. Nah jadi nanti akan banyak ini pelajaran yang mereka dapatkan, bukan hanya Gemini aja mendapatkan pelajaran dari pasangan selingkuhan, tapi juga di sini sebaliknya. Nah yang kayak gitu ya. Jadi ya kalau dibilang ini berpotensi untuk long term, lagi-lagi ya, berpotensikah hubungan ini untuk jangka panjang? Tidak gitu. Urusannya makin out-outan, urusannya makin berantakan, makin dipanjangkan hubungan ini ya. Nah itu yang justru ada di sana gitu loh. Jadi ini kayak bisa pasangan selingkuhan Gemini ini bisa kayak yang ngilu-ngilu gitu ya, ngilu hati gitu loh, ngilu hati dengan Gemini ini. Jadi ada kayak yang nggak nyaman banget, ada kayak ngerasa dia ini tahu ya bahwa ini nggak pantas untuk dia lakukan ya, menjadi selingkuhan Gemini ini. Kalau dia mau menjujuri diri, dia tuh tahu ini nggak pantas kayak gitu.
Tetapi ya, walaupun ini dikatakan intuisinya dia ini tidak pantas, ini bukan pasangan soulmate-nya kamu, bukan seseorang yang layak atau yang memang dia adalah masa depannya kamu. Sebenarnya dia ini kalau mau jujur gitu ya, kalau mau kontemplasi, kalau mau diem aja menanyakan ke diri, sebenarnya pasangan selingkuhan Gemini ini udah paham gitu, udah mengerti di sana ya. Jadi dia tuh udah tahu, makanya dia tuh mau kayak ngerasa nggak tenang. Ini justru hubungan yang nggak tenang banget gitu. Makanya namanya sesuatu yang dilakoni dengan ketidaktenangan ini bisa menyakiti diri, menyakiti orang lain. Nah, yang kayak gitu. Jadi sulit banget ini untuk sefrekuensi, ini sulit gitu. Walaupun energi Gemini kalau mari lihat di sini, iya aku mau sama kamu, aku ingin dengan kamu gitu. Tapi ingin dan maunya itu dibangun dia dari pondasi dasar itu. Ya semua itu kan ada pondasi dasar gitu ya. Komitmen, percakapan yang dalam gitu ya, semangat kebersamaan yang kuat. Nah ini nampaknya Mari itu nggak ada gitu, happy senang-senang. Nah nampaknya mungkin di sana yang bisa didapatkan. Tetapi apakah ini hubungan yang menjanjikan gitu? Saya rasa di sini energinya masih belum gitu ya. Energinya kalau dengan sikap seperti ini, cara pikir seperti ini, laku yang seperti ini, wah ini jangan harap. Ini bisa akan menjadi hubungan yang justru menghadirkan kebahagiaan yang hakiki gitu ya, ketenangan batin yang memang diidam-idamkan, yang memang menjadi tujuan dari lakunya kita sebagai manusia gitu ya. Jangan harap gitu. Jadi ya lagi-lagi ini bisa ujung-ujungnya nanti menghasrati penderitaan ya, menyusahkan diri sendiri gitu loh. Ini ya nanti ujungnya di depan sana bunyi dari hubungan ini gitu. Jadi ini yang kayak berubah dia dari yang tadinya human being, yang harusnya itu kan human being, ini berubah jadi kayak yang ada motif-motif tujuan tertentu kalau Mari lihat di sini. Tapi ya ini bukan hubungan yang enak lah gitu ya. Kalau Mari tangkap ini bukan hubungan yang enak. Ini bisa hanya kayak cerita, terutama ini dari pasangan selingkuhan Gemini, ini bisa hanya kayak kegabutan aja gitu loh. Ini bisa kegabutan, ini hanya bisa kayak yang tadinya menjadikan hubungan ini sebagai pelarian dari kesuntukan kah, pelarian dari kepedihan kah, kepedihan yang pernah dialami gitu ya, kekecewaan yang pernah dialami, atau dari kesepian tadi udah Mari katakan kah, atau kekecewaan dalam hidup kah. Nah jangan-jangan ini hanya bentuk dari pelariannya dia aja ya. Kayak mencari jalan keluar secara instan kayak gitu ya. Tetapi ini ndak bisa dikatakan ternyata yang tadinya wah aku pengen supaya hidupku ceria nih, biar hidupku nih lebih rame nih. Nah ramenya aja yang dapat, tapi ramenya itu bunyi yang justru ndak bisa bikin diri ini adem. Mungkin beberapa di sini ada yang menjadikan hubungan sebagai batu loncatan untuk move on kayak gitu ya, ujar-ujarnya untuk healing gitu. Ini ndak jadi healing di sini kalau Mari lihat, justru kok kayaknya nambah-nambahin lagi gitu ya. Untuk beberapa ya ndak mau pakai hati di sini, ndak mau pakai cinta-cintaan di sini. Orientasinya bisa hanya sekedar ya pelepasan nature alami sebagai manusia kayak gitu ya. Nah, jadi yang kayak bisa dia menganggap bahwa hubungan dengan Gemini ini sebenarnya dia ngerti bahwa ini akan berpotensi untuk bikin dia tuh makin puyeng, bikin dia tuh kayak yang makin ribet di sana gitu. Dan beberapa ini kayak yang mengerti banget, lagi-lagi Mari katakan mengerti banget. Ini Gemini tuh bukan sebagai soulmate-nya dia, bukan sebagai partnernya dia untuk bermasa depan bersama. Oke, baik ya. Seolah-olah aja ini menjanjikan, padahal di sini tidak ada yang menjanjikan kalau Mari lihat. Gitu ya. Jadi misalnya kalau Gemini pun menganggap bahwa jangan-jangan dari orang ini dia bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu ya, bisa mendapatkan kecocokan yang lebih dalam kayak gitu. Saya rasa di situ ya enggak juga, karena semangat Gemini ini pun dia masih kayak yang dicekcoki juga oleh egonya dia, oleh ini bisa yang kayak terlalu keras dengan keidealan. Tetapi juga bisa di sini dia tidak punya tolak ukur gitu ya. Jadi berlebihan di sini gitu loh. Keras banget dengan ideal-ideal tertentu, atau
gitu ya, ndak karu-karuan, ndak ada tolak ukur gitu ya. Oke, baik ya. Nah, di sana dalam pembacaan Gemini bersama dengan pasangan selingkuhan itu dipengaruhi oleh energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Hadir energi dari Leo di sana, energi dari Pisces ya. Nah itu, untuk beberapa mungkin ya tujuannya adalah hanya sampai di sini aja, hanya hubungan seperti ini aja, bersama, tetapi tidak dalam komitmen ya. Ada barusan mari tangkap energi yang seperti itu. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.